Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini Anda ikut serta dalam Jalsa Salana Inggris. Tujuan Jalsa Salana adalah agar Anda menjadi orang-orang yang meningkatkan peran Anda dalam kemajuan pengetahuan Anda, rohani, dan amalan Anda. Dalam pidato pertama kemarin, saya juga telah mengarahkan perhatian ke arah ini dengan merujuk kepada sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam tentang apa tujuan jalsah ini. Kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada wanita melalui ajaran Islam, jika setiap wanita mengingatnya dan menjadi orang yang menunaikan tanggung jawabnya, yang menunaikan kewajibannya untuk anak-anaknya, sembari memperbaiki diri sendiri, yang mendidik mereka, dan yang bersyukur atas hak-hak yang telah ditetapkan Islam bagi kaum wanita, maka dia tidak hanya akan membawa revolusi dalam hidupnya sendiri, tetapi juga akan membawa revolusi dalam kehidupan anak-anaknya, dan akan menjadi suatu wujud bagi jemaat yang akan memiliki peran penting dalam kemajuan jemaat. Banyak anak perempuan pemudi Ahmadi yang bertanya bahwa bagaimana mereka dapat menjadi wujud yang bermanfaat bagi jemaat sambil menempuh pendidikan duniawi yang sedang mereka peroleh. Jika mereka memahami tanggung jawab mereka, maka di bidang apapun mereka berada, di sektor apapun mereka berada, baik itu menjadi wanita yang mengurus rumah tangga, mereka dapat menjadi wujud yang bermanfaat bagi jemaat. Di antara Anda, ada juga yang merupakan ibu dari anak-anak kecil, atau ibu dari remaja, atau ibu dari anak-anak yang sedang menginjak masa muda, atau yang insya Allah akan menjadi ibu bagi generasi-generasi yang akan datang. Anda semua harus selalu mengingat, ini harus menjadi pemikiran dasar Anda, bahwa kita adalah orang-orang yang akan memperbaiki masyarakat, dan untuk itu kita harus membawa revolusi dengan mengikuti perintah-perintah Allah Ta'ala sambil memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki keadaan keagamaan kita, pengetahuan, amalan, dan rohani kita. Untuk itu, melalui mempelajari Islam, kita harus mencari jalan-jalan tersebut dan mengamalkannya, yang mana ini akan melindungi generasi-generasi kita juga dan menjalankan peran penting dalam kemajuan jemaat kita. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di hadapan Anda saat ini. Sangat banyak hal tentang ini yang selalu dibicarakan, tetapi hal-hal ini adalah yang harus selalu diulang-ulang agar kita selalu menjaga tujuan kita ada di hadapan kita,
dan tidak pernah melupakannya, serta kita dapat menjalankan peran kita dalam kemajuan jemaat dan dapat mentarbiyati anak keturunan kita dan dapat menjadikan mereka wujud yang bermanfaat. Dengan ini, perhatian terhadap islah atau perbaikan diri kita akan terus tumbuh dan kesadaran akan tanggung jawab kita akan terus terbentuk dalam diri kita. Maka inilah hal-hal yang harus selalu kita ingat. Allah Ta'ala telah memberikan kedudukan tinggi kepada wanita, dan oleh karena itu Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menjelaskan hal ini dengan sangat mulia. Beliau bersabda di berbagai tempat mengenai hak-hak wanita, karena dalam masyarakat kita terkadang terlihat bahwa wanita tidak diberikan kehormatan dan penghargaan yang semestinya, dan hak-haknya tidak dilindungi sebagaimana yang seharusnya. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Janganlah Anda mengira bahwa wanita adalah makhluk yang harus dipandang hina dan rendah. Tidak, tidak. Pembimbing sempurna kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, khairukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya." Bagaimana seseorang bisa disebut baik jika sikapnya terhadap istri dan pergaulannya tidak baik? Seseorang baru dapat dikatakan baik dan berbuat baik di hadapan orang lain ketika dia memperlakukan istrinya dengan baik dan memiliki pergaulan yang baik, bukan malah memukul dan menyakiti disebabkan oleh hal-hal yang sepele. Kejadian-kejadian seperti ini terjadi, bahwa terkadang seorang manusia yang pemarah menjadi marah kepada istrinya karena hal yang sangat kecil, lalu memukulnya, dan terjadi luka di tempat yang sensitif, hingga bahkan istrinya pun meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk mereka Allah Ta'ala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Artinya, perlakukanlah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Iya, jika mereka, yakni istri, melakukan perbuatan yang tidak pada tempatnya, maka teguran memang harus diberikan. Manusia hendaknya menanamkan dalam hati wanita bahwa dia tidak akan pernah menyukai perbuatan apapun yang bertentangan dengan agama. Dan bersamaan dengan itu, dia bukanlah seorang yang zalim dan kejam, yang tidak dapat memaafkan kesalahannya. Sekarang lihatlah betapa mulianya nasihat ini yang telah Hazrat Masih Maud alaihissalam sampaikan berdasarkan Al-Quran dan ajaran Islam. Pertama adalah bagaimana manusia dapat berbuat baik kepada orang lain. Banyak sekali keluhan yang datang, banyak sekali wanita yang menulis bahwa suaminya ketika berada di lingkungan luar, dalam pekerjaan-pekerjaan jemaat, di hadapan orang-orang memang disebut sangat baik, dan orang-orang menganggap bahwa tidak ada orang yang sebaik mereka, tidak ada yang berakhlak baik seperti itu, tidak ada yang memiliki akhlak tinggi seperti itu. Tetapi di rumah mereka telah menimbulkan musibah, telah menyebabkan kesulitan bagi kami semua, yakni keluarganya di rumah. Mereka tidak menunaikan kewajibannya kepada istri, juga kepada anaknya. Mereka menampakkan kemarahan. Maka Allah Ta'ala telah berfirman, "Berbuat baiklah kepada para wanita." Dan penjelasan tentang hal ini telah diberikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jika kalian tidak berbuat baik di rumah, maka kebaikan apapun yang akan Anda lakukan di luar rumah, kebaikan-kebaikan kalian ini tidak berguna sama sekali. Karena standarnya adalah bahwa jika kalian berbuat baik dari rumah kalian sendiri, maka barulah akan dipahami bahwa kalian benar-benar memiliki kebaikan dan akhlak yang tinggi, dan bukan karena untuk ria atau pamer kepada dunia, maka kalian pergi keluar dan melakukan beberapa kebaikan. Kemudian beliau juga bersabda, jika seorang wanita melakukan perbuatan salah, maka tegurlah dia. Kalian dapat menasihatinya, tetapi menegur hanya diperbolehkan jika dia sendiri juga melakukan perbuatan yang luhur, yakni sang suami berbuat sesuai dengan ajaran Islam. Dan mengenai izin yang diberikan kepada pria untuk menegur, di sana pria itu sendiri dibatasi, yakni kalian perbaiki diri terlebih dahulu, kemudian kalian dapat memperbaiki wanita. Beliau bersabda, tanamkanlah dalam hati para wanita bahwa kita tidak akan menyukai hal apapun yang bertentangan dengan agama. Tetapi di sini kita telah melihat bahwa kadang-kadang terjadi kebalikannya.
yaitu para wanita tegak di atas agama, sedangkan para pria menyimpang dari agama. Jadi, jika pria tidak tegak di atas agama, maka bagaimana mereka dapat memperbaiki wanita, dan bagaimana mereka dapat mengatakan kepadanya untuk memperbaiki diri? Maka hal-hal ini harus selalu diingat. Dan ketika Allah Ta'ala memerintahkan untuk menegur wanita, maka artinya bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang yang beranggapan diperbolehkan untuk memukul. Dan para wanita sangat mengeluh dan marah atas hal ini dengan mengatakan bahwa para pria diberi izin untuk memukul. Ini adalah langkah yang sangat ekstrim dan memiliki syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka tidak ada pria yang berhak melakukannya. Maka Allah Ta'ala di sini telah melindungi hak wanita dengan berfirman, "Perlakukanlah mereka, yakni istri, dengan cara yang ma'ruf. Berperilakulah dengan baik kepada mereka." Hal ini harus selalu diingat. Bahkan Hazrat Masih Maud alaihissalam mendapatkan ilham mengenai seorang sahabat beliau yang berperilaku tidak baik terhadap istrinya, bahwa cara ini tidak baik dan harus dihentikan. Maka dalam ilham ini terdapat pelajaran bagi seluruh jemaat. Beliau bersabda, "Perlakukanlah istri-istri Anda sekalian dengan lemah lembut dan kelembutan. Mereka bukanlah budak-budak Anda. Sesungguhnya nikah adalah sebuah perjanjian antara pria dan wanita. Maka berusahalah agar Anda tidak menjadi penipu dalam perjanjian Anda." Beliau bersabda, dan Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum li ahlihi, yaitu yang terbaik di antara kalian adalah orang yang berperilaku baik kepada istrinya. Maka beliau bersabda, berbuat baiklah kepada istri-istri kalian dalam hal rohani dan jasmani. Teruslah berdoa untuk mereka dan hindarilah perceraian, karena di sisi Allah sangatlah buruk orang yang tergesa-gesa dalam memberikan talak. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah Anda pisahkan dengan cepat seperti memecahkan bejana yang kotor. Maka lihatlah bagaimana imam zaman ini telah menegakkan hak-hak wanita. Bagaimana beliau telah menjelaskan tentang mereka berdasarkan ajaran Islam, bahwa Islam menegakkan hak-hak ini. Dalam masyarakat masa kini, Islam dituduh bahwa na'udzubillah telah merampas hak-hak wanita. Padahal Islam di mana-mana berusaha memberikan hak kepada wanita. Di sini saya juga ingin menjelaskan bahwa sebagian pria juga mengeluh dengan mengatakan, "Kami telah berbuat baik, tetapi tuntutan-tuntutan wanita adalah sedemikian rupa dan mereka melakukan hal-hal tertentu yang menyebabkan kerusakan di dalam rumah tangga. Untuk itu para wanita juga harus menjalani kehidupan di rumah mereka dengan sabar, tabah, dan doa. Mereka harus merawat anak-anak mereka dan mendidik anak-anak mereka dan berusaha tetap teguh pada agama. Umumnya dalam pengalaman saya, berkat karunia Allah Ta'ala, sebagian besar wanita sangat meningkat dalam kebaikan dalam menjalankan amal saleh. Bahkan sebagian dari mereka jauh melampaui para pria. Bagaimanapun juga, dewasa ini terdapat propaganda melawan Islam, dan hal ini sangat digembar-gemborkan, bahwa katanya, dalam Islam tidak ada hak-hak untuk wanita. Padahal ini adalah tipu daya Dajjal yang harus kita hindari. Terkadang, wanita-wanita yang tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang ajaran Islam atau ajaran Al-Quran, atau tidak membaca kitab-kitab Hazrat Masih Maud alaihissalam, atau tidak mendengar nasihat-nasihat beliau, mereka menjadi terpengaruh oleh perkataan orang-orang duniawi. Hal-hal ini harus dihindari oleh setiap pemudi dan setiap wanita, karena ini adalah tipu daya Dajjal dan juga tipu daya setan yang bertujuan menjauhkan kita dari agama, menciptakan fitnah atau kekisruhan dalam jemaat, dan menciptakan fitnah dalam rumah tangga. Islam telah menetapkan hak-hak wanita sedemikian rupa sehingga tidak ada contoh lain yang menyamainya. Dalam menjelaskan hal ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, perlindungan terhadap hak-hak wanita yang telah dilakukan oleh Islam sama sekali tidak dilakukan oleh agama lain. Dalam ayat yang singkat telah dinyatakan, walahunna mislul lazi alaihinna, yaitu sebagaimana pria memiliki hak atas wanita
Demikian pula, wanita memiliki hak atas pria. Saya telah mendengar keadaan sebagian orang bahwa mereka menganggap wanita-wanita malang ini seperti sandal di kaki dan menuntut pelayanan yang paling hina dari mereka. Mereka memaki, memandang dengan pandangan meremehkan, dan memperlakukan perintah pardah dengan cara yang tidak sah, sehingga mereka seolah menguburnya hidup-hidup. Seakan-akan mereka telah menanam mereka di dalam tanah, menguburkan mereka hidup-hidup. Beliau bersabda, seharusnya hubungan suami dengan istri adalah seperti hubungan dua sahabat yang tulus dan sejati. Inilah standar yang ditetapkan oleh Islam. Dan lihatlah betapa indahnya ajaran yang telah diberikan oleh Islam, bahwa suami istri harus hidup seperti dua sahabat yang tulus. Barulah mereka dapat menunaikan hak-hak yang setara satu sama lain. Beliau bersabda, saksi pertama akhlak mulia manusia dan hubungannya dengan Allah Ta'ala adalah para wanita atau istri ini. Hal ini karena wanitalah yang menjadi saksi. Jika hubungan dengan mereka saja tidak baik, lalu bagaimana mungkin dapat berdamai dengan Allah Ta'ala? Jika hubungan dengan istri tidak baik, maka tidak ada kemungkinan baginya untuk melakukan perdamaian dengan Allah Ta'ala. Artinya, menunjukkan cinta kepada Allah Ta'ala dan menunjukkan penghambaan kepadanya. Semua hal ini kemudian menjadi keliru jika dalam hubungan rumah tangga terhadap fitnah dan kerusakan. Beliau bersabda, kewajiban kalian ini untuk para wanita harus kalian berikan, yaitu berbuat baiklah kepada mereka, barulah kalian akan dianggap baik di sisi Allah Ta'ala. Beliau bersabda, Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi, yaitu yang baik di antara kalian adalah yang baik terhadap keluarganya. Maka kita harus menjadi baik untuk keluarga kita, dan para pria juga harus mengingat bahwa mereka harus menunaikan hak-hak wanita, dan para wanita harus mengingat bahwa jika ada kezaliman dari pihak pria, maka ini bukanlah amalan yang sesuai ajaran Islam, melainkan bertentangan dan hak-hak mereka sedang dirampas. Oleh karena itu, mereka juga alih-alih melakukan protes atau terpengaruh oleh pembicaraan orang-orang, terpengaruh oleh pembicaraan orang luar, terpengaruh oleh pembicaraan orang-orang yang anti-Islam, hendaknya sampaikanlah persoalan mereka kepada nizam jemaat. Islam telah menegakkan hak-hak wanita di setiap tempat dan dalam setiap keadaan. Kemudian di hati para wanita juga tengah ditanamkan perasaan ini atau berusaha diciptakan anggapan dalam masyarakat masa kini, dalam masyarakat yang mengaku maju, bahwa dalam ajaran Islam tidak ada penghargaan terhadap perasaan wanita. Kalian, yakni para wanita, dikurung di dalam rumah, sedangkan pria diberi kebebasan penuh untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Beberapa perempuan muda Ahmadi juga mengajukan pertanyaan semacam ini. Beberapa wanita juga bertanya, mereka yang telah melihat hal-hal seperti ini dalam lingkungan rumah mereka, dan ketika mereka melihat ini dalam lingkungan rumahnya sendiri, maka mereka bertanya-tanya, dan kemudian orang lain juga mengeksploitasi hal ini setelah mendengarnya. Orang-orang yang anti-agama berusaha mengambil keuntungan dari hal ini. Orang-orang yang anti-Islam berusaha mengambil keuntungan dari hal ini. Dan masyarakat di negara-negara luar seperti ini secara khusus sangat mengangkat hal-hal ini. Dan kemudian mereka juga berkata, lihatlah betapa besar kebebasan yang diberikan kepada pria. Jika mereka menginginkannya, maka mereka juga dapat menikah berkali-kali. Jadi, jika tidak ada hal lain yang dapat mereka pegang, maka mereka, yakni musuh Islam, membuat keributan atas hal ini saja. Maka ingatlah bahwa ini adalah keberatan-keberatan Dajjali yang dikemukakan tanpa dasar apapun, karena mereka berpikir bahwa inilah cara di mana mereka dapat membangkitkan emosi para wanita melalui cara ini, membakar mereka dan membawa mereka menjauh dari agama. Ini adalah tipu daya setan, karena jika Islam telah memberikan izin untuk menikah lebih dari satu, maka itu diberikan dengan syarat-syarat tertentu. Hal pertama yang Allah Ta'ala firmankan adalah bahwa kalian harus tegak di atas takwa. Periksalah diri Anda bahwa alasan Anda ingin menikah, apakah itu merupakan kebutuhan yang sah. Kemudian lihatlah juga bahwa setelah menikah, apakah Anda dapat berbuat adil di antara istri-istri. Jika tidak, maka Anda tidak memiliki hak untuk menikah lagi. Jika Anda tidak dapat memenuhi tanggung jawab dan hak-hak istri pertama, lalu memikirkan pernikahan kedua,
maka kalian tidak memiliki hak untuk pernikahan kedua. Hazrat Masih Maud alaihissalam bahkan telah bersabda sampai sejauh ini, sesungguhnya pria memiliki begitu banyak kewajiban terhadap wanita, sehingga jika pria mengetahui betapa besarnya dosanya karena tidak menunaikan kewajiban tersebut, beliau bersabda, manusia harus mengetahui dengan sepenuhnya bahwa hak-hak ini adalah suatu corak yang sedemikian rupa, sehingga daripada ia menikah lagi, ia akan lebih memilih untuk tidak menikah selamanya atau tetap sendiri. Jadi, Islam telah menetapkan hak-hak ini. Beliau pernah bersabda di suatu tempat mengenai hak-hak istri, dewasa ini timbul keributan bahwa lihatlah, ada izin untuk menikah, dan seperti biasanya orang-orang yang anti-Islam selalu mengajukan keberatan. Seorang teman Jepang kita yang datang ke sini untuk menemui saya juga seringkali menanyakan pertanyaan yang sama kepada saya berkali-kali. Ia memang melakukannya untuk menambah pengetahuannya, tetapi orang lain juga menanyakan pertanyaan kepadanya. Dia adalah orang yang sangat baik hati. Ia berulang kali bertanya bahwa dalam Islam diizinkan memiliki 4 istri. Saya telah menjelaskan kepadanya berkali-kali bahwa izin 4 pernikahan adalah dengan syarat-syarat tertentu, bukan suatu keharusan. Hazrat Masih Maud alaihissalam mengenai hal ini bersabda, istri pertama harus diperlakukan dengan penuh perhatian dan kasih sayang hingga sejauh ini, yakni jika seorang pria merasa perlu untuk menikah lagi, tetapi dia melihat bahwa jika dia menikah lagi akan menyebabkan istri pertamanya sangat terpukul dan patah hati, yaitu patah hati yang amat sangat, maka jika dia dapat bersabar dan tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan atau dosa, dan tidak ada kebutuhan syariat yang terlanggar karenanya, maka dalam keadaan seperti itu, jika dia mengorbankan kebutuhannya itu demi kasih sayang kepada istri pertamanya dan mencukupkan diri dengan 1 istri saja, maka tidaklah mengapa baginya dan adalah pantas baginya untuk tidak menikah lagi. Maka yang sebenarnya adalah, janganlah Anda menikah karena kesenangan atau hanya untuk memuaskan keinginan Anda, melainkan harus ada kebutuhan yang sah. Dan dalam kebutuhan yang sah ini pun lihatlah bahwa jika sampai batas tertentu Anda dapat terhindar dari kejahatan-kejahatan dan kebutuhan yang sah itu juga dapat diabaikan, maka demi perasaan istri pertama hindarilah hal tersebut. Bahkan beliau bersabda sampai sejauh ini, sebelum menikah, wanita pun diberi hak, yakni meskipun hak menikah memang diberikan kepada pria, tetapi Anda juga memiliki suatu hak. Jika sebelum menikah dibuat persyaratan secara tertulis bahwa si pria tidak akan menikah lagi, maka sesungguhnya jika suami dari istri seperti itu menikah lagi, berarti dia telah melakukan kejahatan dengan melanggar janji, melakukan pelanggaran dengan memutuskan janji. Dan jika perjanjian ini dibuat, yang menyatakan bahwa si pria tidak akan menikah lagi, maka jika kemudian dia tetap menikah, maka ini adalah bentuk kejahatan pelanggaran janji. Tetapi beliau bersabda, karena dalam Islam ada izin, maka jika seorang wanita tidak menuliskan syarat seperti itu dan rela dengan adanya hukum syariat, maka dalam keadaan ini campur tangan orang lain adalah tidak pada tempatnya, yakni mereka yang mencampuri urusan orang lain dan mengeksploitasi masalah ini. Lalu mengapa orang lain mengajukan keberatan, yakni mengajukan keberatan untuk menghasut para wanita? Beliau bersabda, dalam hal ini wanita juga memiliki hak. Maka setelah itu, ketika mereka tidak mengambil haknya, maka janganlah terpengaruh oleh pembicaraan-pembicaraan orang. Dan jika ada kebutuhan yang sah, maka janganlah mengajukan keberatan terhadap Islam. Ini adalah keberatan mendasar yang pada umumnya sangat sering dilontarkan dewasa ini. Oleh karena itu saya di sini menjelaskannya. Tertera bahwa pria diberi keutamaan atas wanita. Pria adalah qawwam. Makna qawwam adalah orang yang memperbaiki, yang bertanggung jawab atas perbaikan masyarakat, yang menghilangkan kekurangan, yang membersihkan kejahatan dan penyimpangan. Maka dalam hal ini jika pria disebut qawwam, itu adalah karena tanggung jawab utama pembenahan masyarakat ini ada pada pria, yaitu mereka memperbaiki diri mereka sendiri, menegakkan teladan mereka, dan menunjukkan diri sebagai sosok yang benar-benar memperbaiki. Kemudian, karena menegakkan teladan seperti itu, mereka juga dapat memberikan perhatian pada perbaikan wanita, dapat berkata kepada mereka, ya, lihatlah ini amalan-amalanku. Kamu juga seharusnya beramal saleh dan berusaha mengikuti perintah-perintah Allah. Jadi bukan karena pria telah difirmankan menjadi qawwam, maka aku dapat melakukan apa yang aku kehendaki, dan Allah Ta'ala telah memberiku keutamaan atasmu. Ya, Allah Ta'ala telah memberi keutamaan. Allah Ta'ala telah berfirman, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, yakni Allah Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu dengan menempatkan di dalamnya beberapa kelebihan dalam hal penciptaan.
Dan dalam hal ini terdapat keunggulan. Pria diberi lebih banyak kekuatan tertentu. Ambillah contoh dalam pertandingan olahraga juga. Kita melihat bahwa dalam pertandingan-pertandingan umum pun, karena adanya perbedaan kekuatan inilah maka pria dan wanita dipertandingkan secara terpisah. Pertandingan-pertandingan yang dilakukan tidak pernah terjadi bahwa tim wanita dipertandingkan dengan tim pria. Saat ini di sini sedang berlangsung pertandingan sepak bola wanita di Eropa. Dalam hal ini tim wanita dan pria tidak bermain bersama-sama. Mereka dipertandingkan secara terpisah karena memang ada perbedaan. Dan bagaimanapun juga ini dipertandingkan secara terpisah. Jadi ini dipisahkan dalam setiap urusan. Di sini artinya juga adalah bahwa seorang qawwam itu diberi kekuatan fisik yang kuat, yaitu pria. Difirmankan kepada para pria bahwa jika timbul masalah-masalah tidak menyenangkan di rumah, maka karena kekuatanmu yang lebih dan karena perbaikan adalah tanggung jawabmu, maka berusahalah untuk memenuhi hak-hak wanita, bahkan jika dengan meninggalkan sebagian hakmu sendiri dan berusaha menjadikan suasana rumah sebagai suasana yang damai serta penuh kasih sayang, agar rumahmu terbebas dari segala macam pertengkaran, dan anak-anakmu serta generasi mendatang juga dapat memahami kebaikan-kebaikan ajaran Islam dengan melihat teladan yang baik dan mengamalkannya. Jadi inilah hal-hal yang harus selalu diingat. Rasulullah SAW bersabda, wanita-wanita memiliki hak atas kalian, tunaikanlah hak-hak mereka. Beliau bersabda, apa yang kalian makan, berikanlah mereka makanan itu juga. Apa yang kalian pakai, berikanlah kepada mereka juga. Pakaian dengan standar seperti apa yang Anda miliki, berikan juga untuk mereka. Apa yang Anda gunakan untuk diri kalian sendiri, gunakanlah untuk mereka. Jangan pernah memukul wajah, janganlah berkata buruk, jangan pernah memarahi tanpa alasan. Hal-hal ini telah beliau jelaskan dengan sangat rinci. Sebagian orang hingga saat ini masih menulis, dan kejadian-kejadian ini masih terjadi di rumah-rumah. Bahkan terjadi di negara-negara barat yang berpengetahuan tinggi. Di sini, sebagian suami yang melakukan kezaliman, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan hak-hak ini untuk wanita. Dalam Islam, telah lahir wanita-wanita yang menetapkan standar-standar yang merupakan standar tinggi kebaikan. Mereka tidak marah dengan mengatakan hak-hak pria lebih banyak dan hak-hak mereka lebih sedikit. Ya, jika di suatu tempat mereka memiliki keluhan tentang hak-hak mereka atau timbul keluhan tentang perbuatan pria, maka dari itu, karena mereka terkadang melakukan lebih banyak kebaikan, mereka bisa mendapat pahala yang tidak didapatkan pria. Mengenai hal ini terdapat dalam sebuah hadis bahwa ada seorang wanita bernama Asma binti Yazid Ansariyah. Ia menghadap Rasulullah SAW. Beliau berada di tengah-tengah para sahabat. Ia datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, semoga ayah ibuku berkorban untuk engkau. Saya datang kepada Anda sebagai wakil dari para wanita muslim. Semoga jiwaku berkorban untuk Anda." Kemudian ia berkata, "Semua wanita dari timur dan barat sepakat dengan pendapatku bahwa Allah telah mengutus Anda dengan kebenaran. Anda datang sebagai nabi untuk keduanya, untuk pria dan juga untuk wanita. Maka kami benar-benar sepakat dalam hal ini dan kami teguh pada keimanan bahwa Anda adalah Nabi terakhir SAW yang telah diutus Allah Ta'ala dengan kebenaran untuk menunaikan hak-hak pria dan wanita, dan keduanya wajib beriman kepada Anda. Kami telah beriman kepada Anda dan juga kepada Allah yang telah mengutus Anda. Kami para wanita terkurung dan terkungkung di rumah-rumah. Kami begitu sibuk dengan pekerjaan rumah tangga sehingga terkurung di situ saja. Karena adanya tanggung jawab rumah tangga di rumah, maka kami sulit untuk keluar, tidak bisa pergi keluar. Kami juga menyediakan sarana untuk memenuhi keinginan pria mengurus anak-anak mereka juga. Namun, kaum pria memiliki kebebasan untuk pergi sholat Jumat berjamaah, menjenguk orang sakit, menghadiri sholat jenazah, dan menunaikan haji, yang mana hal-hal ini tidak kami miliki. Dan karena itu mereka memperoleh keutamaan atas kami. Maka, apakah keutamaan ini? Mengapa ada keutamaan ini? Yaitu mengapa keutamaan ini ada pada mereka, sehingga mereka lebih unggul dari kami dalam hal kebaikan-kebaikan. Mereka melaksanakan sholat Jumat secara teratur. Kapan saja mereka mau pergi, mereka pergi untuk sholat-sholat. Wanita juga dapat pergi sholat Jumat, tetapi ini tidak wajib bagi mereka. Sholat berjamaah, wanita melaksanakannya di rumah-rumah, sedangkan bagi pria wajib untuk sholat berjamaah di masjid dan pahalanya lebih besar.
Kemudian dalam menunaikan hak-hak manusia, pria terkadang mendapat kesempatan lebih banyak. Mereka juga bisa lebih banyak pergi ke solat jenazah dan sebagainya. Ini juga ada pahalanya. Mereka dapat menunaikan haji dengan mudah. Ini adalah keutamaan-keutamaan yang mereka peroleh atas kami. Keberatan ini muncul pada mereka. Mereka mengambil makna dari kata keutamaan ini dengan cara seperti itu. Di sini tidak dikatakan oleh mereka bahwa kaum pria lebih kuat dalam hal kekuatan, tetapi yang dikatakan oleh wanita itu adalah bahwa mereka lebih unggul dari kami dalam kebaikan-kebaikan, dan yang paling utama mereka sampaikan adalah bahwa ada jihad dan mereka bisa pergi untuk jihad. Kami tidak bisa pergi. Dikatakan olehnya, ketika seorang pria pergi untuk menunaikan haji atau umrah, pergi untuk berjihad, maka kami menjaga harta-harta mereka, anak-anak mereka, dan rumah-rumah mereka. Wanita ini lalu bertanya setelah menyampaikan segala sesuatunya, "Wahai Rasulullah, apakah kami masih tidak mendapatkan bagian yang setara dengan Anda dalam hal pahala? Apakah pahala ini tetap saja akan diperoleh pria saja semuanya? Lalu kendati melakukan semua ini, dengan begitu banyaknya pengkhidmatan yang kami lakukan di rumah, kami pun melakukan begitu banyak kebaikan, maka wahai Rasulullah SAW, apakah pria akan mendapatkan pahala yang lebih banyak? Apakah kami tidak akan menjadi peraih pahala yang setara?" Rasulullah SAW mengalihkan wajah mulia beliau ke arah para sahabat dan bersabda kepada para sahabat, "Apakah Anda pernah mendengar seseorang yang lebih baik daripada wanita ini dalam menyampaikan masalahnya dalam urusan agama dengan sebegitu baiknya?" Beliau sangat memuji pertanyaannya itu. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah SAW, kami sama sekali tidak menyangka bahwa seorang wanita memiliki pemikiran yang begitu mendalam." Rasulullah SAW kemudian menghadap kepada wanita tersebut dan bersabda, "Wahai wanita, kembalilah dan beritahukanlah kepada semua wanita lainnya. Bagi seorang wanita menjadi istri yang baik, mendidik anak-anak, mencari ridha suami dan berjalan sesuai dengan keinginannya adalah setara dengan semua kebaikan yang dilakukan oleh pria, yakni semua kebaikan yang mereka lakukan. Dengan tinggal di rumah pun Anda mendapat pahala yang setara dengan kebaikan-kebaikan mereka." Wanita itu kembali dengan gembira mengucapkan kalimat La ilaha illallah dan Allahu Akbar dengan suara keras. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka yang tinggal di rumah, "Kalian yang tinggal di rumah, janganlah mengira bahwa kalian terkurung setelah tinggal di rumah. Ya, jika kalian terpaksa harus tinggal di rumah, maka kalian mendapat pahala yang sama seperti yang diperoleh pria dari jihad atau ibadah-ibadah wajib lainnya." Inilah kedudukan yang diberikan Islam kepada wanita dan tidak ada pembatasan apapun di dalamnya. Jika ada perintah tentang pardah, maka sebagian orang berkata bahwa wanita diperintahkan untuk berpardah dan telah terkurung. Sebagaimana yang telah saya sampaikan dan jelaskan sebelumnya, Hazrat Masih Maud alaihissalam juga telah bersabda, mereka memahami pardah sebagai mengurung wanita dan tidak membiarkan mereka keluar dari rumah. Ini adalah hal-hal yang salah. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesuai dengan perintah Al-Quran, di mana ada perintah pardah, di sana ada perintah menundukkan pandangan atau gaddu basar. Dan di perintah ini, baik pria maupun wanita mendapat perintah. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Seorang mukmin tidak sepatutnya menjadi orang yang tidak tahu malu atau dengan tidak malu mengangkat matanya ke segala arah, melainkan ia harus mengamalkan yaghuddu min absarihim dengan menundukkan pandangan dan menghindari sebab-sebab pandangan yang buruk." Ini adalah perintah untuk pria juga, agar mereka tidak memandang wanita. Maka dalam hal ini mereka juga melakukan pardah, dan wanita juga mendapat perintah yang sama, yaitu wanita tidak boleh mengedarkan pandangan ke sana kemari. Para wanita juga harus menekankan prinsip kesopanan dengan menjadikan pakaian mereka sopan dan sebagai penutup kehormatan, agar pandangan yang salah tidak terarah kepada mereka. Mereka harus mengatur pardah mereka, dan untuk menghindari pandangan pria, perlu agar mereka menutup pakaian dan wajah mereka sedemikian rupa sehingga tidak memberikan pesan yang salah kepada orang lain. Dewasa ini kita melihat dalam masyarakat barat ini bahwa di musim panas, khususnya sekarang ini di musim panas, pakaian hampir tidak ada, dan karena hal ini beberapa hal yang salah pun timbul. Allah Ta'ala berfirman, untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan, harus untuk berhati-hati terlebih dahulu, dan karena itulah ada perintah pardah. Dan di mana wanita mukmin mendapat perintah pardah, di sana pria mukmin juga mendapat perintah agar kejahatan tidak timbul. Di sini beberapa hari yang lalu,
ada sebuah survei. Dalam survei itu, orang-orang non-Muslim mengajukan pertanyaan bahwa para wanita dipaksa untuk berpardah. Bagaimanapun juga, atas hal ini, saya telah meminta lajnah untuk menjawab dan mereka telah menjawab dan memberikan jawaban yang sangat baik. Hazrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda mengenai hal ini. Dewasa ini, serangan-serangan dilakukan terhadap pardah. Tetapi orang-orang ini tidak mengetahui bahwa yang dimaksud dengan pardah dalam Islam bukanlah penjara, bukanlah tahanan, melainkan suatu jenis penghalang agar pria dan wanita yang bukan muhrim tidak dapat saling melihat satu sama lain. Ketika ada pardah, maka mereka akan terhindar dari jerat dosa. Seorang yang berjiwa adil dapat berkata bahwa di antara orang-orang di mana pria dan wanita yang bukan muhrim dapat bertemu bersama tanpa batasan dan tanpa rasa malu dan bergaul, maka bagaimana mereka tidak akan terjatuh karena dorongan hawa nafsu? Jelas bahwa terjatuh ini dapat terjadi, dan seringkali terdengar dan terlihat bahwa bangsa-bangsa seperti itu bahkan tidak menganggap buruk pria dan wanita yang bukan muhrim untuk tinggal sendirian dalam satu rumah, meskipun pintu juga tertutup. Ini seolah-olah peradaban, yaitu mereka menganggap ini sebagai peradaban. Beliau bersabda, untuk mencegah akibat-akibat buruk inilah, pemberi syariat Islam tidak memberikan izin untuk melakukan hal-hal yang dapat menjadi penyebab terjatuhnya seseorang. Dan kita melihat bahwa hal ini umumnya terjadi, yakni beberapa hal seperti itu muncul, kasus-kasus seperti itu bermunculan, dan kemudian karena hal tersebut, maka terjadi pula perkara-perkara hukum. 10 tahun kemudian atau setelah seorang meninggal dunia pun, kasus-kasus lama digali kembali. Dewasa ini telah terjadi kebiasaan di sini di barat, bahwa pria ini telah melakukan kekerasan terhadap wanita. Kemudian para wanita menuduh padahal mereka sendiri yang memberikan kesempatan kepadanya terlebih dahulu. Mereka juga pergi ke kamarnya. Pasti mereka memberikan kesempatan kepadanya, yakni kepada pria, barulah hal-hal tersebut terjadi. Maka kemudian akan terjadi pula keadaan-keadaan seperti ini. Dan akan muncul pula kesempatan-kesempatan di mana entah itu pemaksaan atau persetujuan bersama. Kemudian hal-hal yang salah pun terjadi. Dan kemudian setelah itu ketika pria marah kepada wanita, ketika wanita marah kepada pria, maka dia mengeluarkan kata-kata melawannya. Atau ketika ada keuntungan duniawi lain yang ingin diambil, maka dia mengeluarkan kata-kata. Kemudian karena adanya pembicaraan-pembicaraan yang salah, maka pria juga menjadi tercemar nama baiknya dan wanita pun menjadi tercemar nama baiknya. Dan inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang ini. Oleh karena itu beliau bersabda, Allah Ta'ala telah memerintahkan agar hal-hal seperti itu sama sekali tidak boleh terjadi, yakni yang darinya dapat muncul kemungkinan tersandung dan terjatuh dalam bentuk apapun. Beliau bersabda, ajaran Islam adalah bahwa di mana pria dan wanita tidak muhrim berkumpul, maka yang ketiga di antara mereka adalah setan. Beliau bersabda, perhatikanlah akibat-akibat ini, dan lihatlah pada mereka orang-orang maju yang menyebut diri mereka demikian itu. Karena kebiasaan inilah maka dewasa ini Anda sendiri lihatlah betapa banyak keburukan yang sedang timbul di antara mereka. Beliau bersabda, dalam pardah tidak dibenarkan adanya kekerasan. Bahkan beliau bersabda bahwa kekerasan yang berlebihan dalam pardah tidak dibenarkan. Dalam hadis disebutkan, jika anak masih dalam kandungan, maka terkadang seorang pria dapat membantu persalinan anak tersebut. Maksudnya jika pada saat persalinan seorang bayi diperlukan seorang dokter laki-laki, yakni ia yang mengurus dan membantu persalinannya, maka ia dapat melakukannya. Islam bukanlah agama yang penuh kesulitan atau beban. Beliau bersabda, orang yang tanpa alasan membuat kesempitan dan kesulitan, maka dia telah menciptakan syariat baru baginya. Inilah hak-hak yang telah ditetapkan Allah Ta'ala bagi wanita. Demikian pula mengenai harta warisan, talak dan khula, yang juga telah ditetapkan hak-hak wanita. Dan ada tak terhitung hal-hal yang mengenainya. Allah Ta'ala telah berfirman bahwa ini adalah hak-hak wanita dan kalian harus melindunginya. Ketika Allah Ta'ala telah menetapkan hak-hak seperti itu, maka ini adalah anugerah yang sangat besar yang telah Dia berikan kepada wanita melalui ajaran Islam. Oleh karena itu, tugas wanita adalah memahami tanggung jawab mereka dan pekerjaan yang telah Allah Ta'ala bebankan kepada mereka, yaitu membina generasi baru, membawa mereka ke kondisi di mana mereka dapat menjadi wujud yang bermanfaat bagi agama dan jemaat, juga dapat menjadi bagian yang bermanfaat bagi negara mereka. Ketika hal ini terjadi, maka akan terbentuklah suatu masyarakat yang agung, di mana hanya akan ada orang-orang yang menunaikan hak ibadah kepada Allah Ta'ala.
dan mereka akan menyaksikan pemandangan surga di dunia ini dan juga akan menyaksikan pemandangan surga di alam yang akan datang. Orang-orang yang tenggelam dalam keduniawian, yakni di sini mereka bersenang-senang dan mengira bahwa mereka telah memperoleh dan melihat banyak hal di dunia, tetapi di alam yang akan datang, karena kejahatan-kejahatan yang terus mereka lakukan di sini, mereka akan menjadi sasaran hukuman Allah Ta'ala. Maka hendaknya kita menghindari hal-hal seperti itu dan berusaha menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur, karena Dia telah memberikan hak-hak kita kepada kita. Sekarang saya baru menyebutkan 1-2 hak saja, tetapi dalam setiap urusan Allah Ta'ala telah berfirman bahwa di mana ada hak-hak pria, di sana juga ada hak-hak wanita. Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang sama, dari wujud yang sama, dan dari jenis yang sama. Maka hendaklah wanita memfokuskan perhatian pada perbaikan diri mereka dan selalu mengingat hal ini, bahwa kita harus berusaha meraih ridho Allah Ta'ala. Untuk meraih ridho Allah Ta'ala, kita harus menghilangkan keinginan-keinginan yang tidak sah dan berusaha selalu mendahulukan agama di atas dunia. Untuk perbaikan anak-anak kita, apapun yang dapat kita lakukan, kita harus melakukannya, agar di masa mendatang, dalam generasi-generasi kita, lahir anak-anak yang saleh, lahir istri-istri yang saleh, lahir ibu-ibu yang saleh, lahir suami-suami yang saleh, dan lahir ayah-ayah yang saleh. Dan kemudian mereka semua bersatu menjalankan peran mereka untuk kemajuan Islam dan Ahmadiyah. Yang mana untuk itulah kita telah menerima Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan telah berjanji bahwa kita akan selalu mendahulukan agama di atas dunia. Lihatlah apakah kita sedang memenuhi tujuan kita atau tidak, khususnya sesuai dengan nubuatan Hazrat Rasulullah SAW tentang imam zaman ini yang telah kita terima. Dan Anda telah bergabung dengan orang-orang yang beruntung yang tentang mereka Allah Ta'ala telah berfirman, akharina minhum lamma yalhaqu bihim, yaitu dan untuk selain mereka, Dia juga akan mengutusnya kepada kaum lain yang belum bertemu dengan mereka. Dalam hal ini, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, makna ayat ini adalah bahwa sebagaimana Huzur sallallahu alaihi wasallam telah membimbing suatu kaum yang rusak ke jalan yang lurus, kaum yang sebelumnya telah menjauh dari agama, terjerumus dalam kegelapan, lalu Allah Ta'ala telah memperkenalkan dirinya kepada mereka sebagai suatu tanda, dan perubahan-perubahan suci yang luar biasa terjadi pada mereka. Maka demikian pula lah Anda sekalian. Saya juga telah menyebutkan hadis tentang bagaimana sahabiah itu datang dan bertanya. Ketika sahabiah itu bertanya, beliau tidak mengatakan bahwa kami tidak mendapatkan hak ini, tidak mendapatkan hak itu. Mereka tidak membicarakan hak-hak duniawi, melainkan membicarakan hak-hak agama. Dan saat mereka menyebutkan tentang keunggulan, maka mereka menyebutkan keunggulan dalam urusan-urusan agama. Di sana juga hadir para sahabat yang telah mencapai makom tersebut, yang telah mendahulukan agama di atas dunia. Maka di sini terdapat pelajaran bagi kaum pria juga, bahwa mereka harus mendahulukan agama atas dunia. Karena sebagaimana beberapa hal yang telah saya jelaskan tentang hal ini, jika kaum pria memperbaiki diri mereka sendiri, maka mereka akan dapat memperbaiki kaum wanita juga. Di sini bagi wanita juga terdapat hal yang sama, bahwa jika wanita harus memiliki suatu kekhawatiran, maka itu adalah bagaimana saya dapat mendahulukan agama atas dunia. Dan ketika hal ini terjadi, maka barulah kita akan menjadi orang-orang yang menunaikan peran kita, yang merupakan tujuan dilahirkannya seorang mukmin. Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam di suatu tempat bersabda ketika menafsirkan akharina minhum, bahwa akan ada suatu golongan lain yang akan muncul di zaman akhir. Mereka juga pada mulanya akan berada dalam kegelapan dan kesesatan dan akan jauh dari ilmu, hikmah dan keimanan. Kemudian Allah Ta'ala akan membawa mereka juga dalam warna para sahabat sebelumnya, yakni apa yang telah dilihat oleh para sahabat akan diperlihatkan kepada mereka juga. Alhasil, setiap orang harus mengevaluasi diri, yakni apakah untuk tujuan yang karenanya kita telah menerima Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, langkah-langkah kita sedang maju untuk mencapai tujuan tersebut, ataukah kita masih berdiri di tempat yang sama? Bagaimanakah para sahabat telah menciptakan perubahan-perubahan dalam diri mereka? Bagaimanakah para sahabiat telah menciptakan perubahan-perubahan yang suci? Bagaimanakah mereka telah menolak hiburan dan kesenangan dunia? Bagaimanakah standar-standar ibadah mereka terbentuk? Bagaimanakah standar-standar pengorbanan harta mereka terbentuk? Adalah karunia Allah Ta'ala bahwa di antara kita juga terdapat beberapa wanita yang standar ibadah mereka sangat tinggi dan standar pengorbanan harta mereka juga sangat tinggi. Dan setiap kali gerakan pengorbanan harta dilakukan, maka Lajnah Ima'illah sangat maju dan tampil ke depan dalam amalan baik ini. Tetapi masih ada kebaikan-kebaikan lain yang harus kita berikan perhatian kepadanya. Pengorbanan harta saja bukanlah satu-satunya kebaikan.
melainkan meningkatkan standar perkataan kita, meninggikan standar akhlak-akhlak kita, memberikan pendidikan tinggi kepada anak-anak kita, dan menjadikan mereka pribadi yang suci, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi jemaat dan bagi negara. Ini pun merupakan tanggung jawab setiap wanita. Bagaimanakah teladan para sahabiat dalam hal ibadah? Mereka adalah wanita-wanita yang berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Dan suami-suami mereka harus mengadukan mereka kepada Hazrat Nabi SAW bahwa mereka sepanjang hari sibuk dalam ibadah dan tidak menunaikan kewajiban mereka di rumah, tidak menunaikan hak suami, tidak juga hak anak-anak. Atas hal ini, Hazrat Nabi SAW melarang bahwa ibadah yang berlebihan seperti itu juga tidak baik, karena segala macam kewajiban harus Anda tunaikan. Anda harus menunaikan kewajiban-kewajiban Anda, lakukanlah itu. Maka Islam adalah agama yang sangat seimbang, yang mengajarkan akhlak-akhlak mulia, dan juga mengajarkan standar-standar ibadah yang tinggi, juga mengajarkan untuk menegakkan hak anak-anak, juga mengajarkan untuk menegakkan hak diri sendiri, juga mengajarkan untuk menegakkan hak masyarakat, dan inilah hal-hal yang kemudian menciptakan suasana perdamaian dan kasih sayang di dunia. Di zaman Nabi SAW ada wanita-wanita yang menunaikan hak suami mereka, menunaikan hak anak-anak mereka, dan mencapai standar-standar yang tinggi. Dan inilah hal-hal yang hari ini harus diletakkan di hadapan seorang wanita Ahmadi dan harus direnungkannya. Sekarang jangan sampai para wanita mengira bahwa hal-hal ini hanya saya sampaikan kepada para wanita saja. Saya telah mengatakan sebelumnya juga, dan saya telah menyampaikan hal-hal ini untuk para pria juga, bahwa selama mereka tidak menegakkan teladan-teladan mereka, mereka tidak dapat menjalankan peran yang seharusnya mereka lakukan, yang seharusnya dilakukan oleh seorang pria sebagai pengawas rumah tangga. Dan jika mereka tidak melakukannya, maka para pria juga akan berdosa dalam hal ini. Maka selalu ingatlah bahwa hari ini Anda harus menciptakan perubahan-perubahan suci dalam diri Anda. Dan dengan menunaikan kewajiban setelah bergabung dalam jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam, Anda juga harus memberikan perhatian terhadap perbaikan anak-anak Anda, juga harus memberikan perhatian terhadap perbaikan lingkungan Anda. Kemudian, melalui teladan yang nyata, Anda juga harus menyebarkan ajaran Islam yang indah ke dunia dan menunaikan hak tersebut yang untuk itu Anda telah berbaiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad." Yaitu tujuan hidup Anda bukanlah hanya untuk bermain-main saja. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Yaitu tujuan hidup Anda bukanlah hanya untuk bermain-main saja, memenuhi keinginan-keinginan duniawi atau memenuhi keinginan-keinginan nafsu. Kehidupan seperti ini hanyalah cara hidup orang-orang duniawi saja. Ini tidak seharusnya menjadi tujuan Anda, karena hal-hal ini membuat manusia lalai dari tujuan luhur penciptaannya. Maka dari hal-hal ini Anda sekalian harus menjauhinya. Jangan sampai seseorang membanggakan harta atau anak-anaknya kepada orang lain. Ketika pemikiran ini terlahir dalam diri kita, maka kita akan dapat menjadi wanita pembawa revolusi yang harus membuat dunia tunduk di hadapan Allah Ta'ala, yang harus membawa dunia di bawah bendera Nabi SAW. Barulah suasana rumah tangga Anda juga akan tetap damai. Barulah Anda akan menjadi pencipta suasana damai dalam masyarakat. Barulah tablik Anda juga akan bermanfaat, yakni ketika Anda dengan teladan Anda sendiri, dengan akhlak mulia Anda, dan dengan memahami bahwa Islam melindungi hak-hak kita, memberikan kepada kita segala hak kita, dan kita memiliki beberapa tanggung jawab, yakni Islam mengarahkan perhatian kita untuk menunaikan tanggung jawab tersebut, dan kita harus menunaikannya hanya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Maka kemudian Anda akan melihat bahwa Anda akan dapat menjadi pembawa revolusi dalam masyarakat, yang dengan melihatnya, dunia akan terpaksa memahami kebaikan-kebaikan ajaran Islam, dan tidak hanya memahaminya, tetapi juga mempercayainya, dan bergabung dengan orang-orang yang mengikrarkan tauhid Allah Ta'ala yang datang di bawah bendera Rasulullah SAW. Karena itu Ingatlah dalam hal ini bahwa di dunia saat ini bukan hanya pekerjaan pria untuk melakukan tablik, ini juga merupakan pekerjaan wanita, dan tablik wanita hanya dapat berhasil ketika mereka keluar dari segala jenis perasaan rendah diri dan dengan memahami bahwa Islam melindungi setiap hak kita,
dan memahami kewajiban kita untuk mengkhidmatinya. Sebagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa semoga Allah Ta'ala memberi Anda taufik agar Anda menjadi orang-orang yang menunaikan tanggung jawab ini, dan generasi Anda juga mendapat tarbiyat dalam warna yang tinggi ini, sehingga mereka juga menjadi orang-orang yang menunaikan kewajiban ini, dan menjalankan tujuan yang untuk itu kita telah berbaiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan bergabung dengan jemaat beliau. Terhadap tujuan itu, hendaknya kita semua, baik pria maupun wanita, menjadi orang-orang yang memenuhinya. Jika teladan Anda baik, maka jika di rumah-rumah Anda terdapat kelemahan-kelemahan dalam diri suami-suami Anda, maka melalui teladan Anda itulah kelemahan-kelemahan itu juga dapat dihilangkan, dan Anda akan mendapat pahala atas hal itu juga. Dan dalam keadaan seperti itu, Anda tidak hanya melakukan islah untuk anak-anak Anda, tetapi juga melakukan islah untuk suami-suami Anda. Karena itu, jangan hanya melihat apakah suami-suami telah menunaikan hak-hak Anda atau tidak, tetapi Anda harus menunaikan hak dan kewajiban Anda dengan pemikiran bahwa hak-hak yang telah diberikan Islam kepada Anda menuntut Anda agar menjadi wujud yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan untuk mencapai tujuan inilah Anda harus berusaha dengan segenap kemampuan Anda semaksimal mungkin. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Anda untuk hal ini, dan semoga dalam generasi-generasi kita lahir ibu-ibu yang mengutamakan agama atas dunia, lahir anak-anak yang akan menjadi ayah, suami istri, dan istri-istri yang menjadi sarana untuk membawa revolusi besar, dan seluruh dunia datang di bawah bendera Nabi Suci SAW dan menjadi penyeru tauhid. Semoga Allah Ta'ala menjadikannya demikian. Sekarang mari kita berdoa. Doa dimulai. آمين.